Perdagangan internasional atau perdagangan internasional trade. Definisinya. Yang pertama, perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dan yang kedua, perdagangan antar dua negara atau lebih yang saling menguntungkan. Faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, selera. Yang ketiga, penghemat biaya produksi atau efisien. Yang keempat, tingkat teknologi. Faktor-faktor pendorong lainnya perdagangan internasional. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Dan yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Faktor-faktor pendorong lainnya perdagangan internasional. Yang pertama, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kedua, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Yang ketiga, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh devisa. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Dan yang kelima, mempercepat alih teknologi. Teori keunggulan perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang dari negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Dengan keunggulan itu, mereka akan memperoleh keunggulan dalam perdagangan internasional. Yang kedua, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage teori. Suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan berspesialisasi pada barang yang memiliki kekurangan yang kecil dibanding dengan produksi lainnya. Wujud hubungan dagang antar negara. Yang pertama, ekspor. Artinya hubungan dengan melalui penjualan barang yang dihasilkan di suatu negara ke negara lain. Yang kedua, impor. Artinya hubungan dagang dengan cara membeli barang dari luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Devisa. Pertama, segala mata uang asing yang beredar dalam negeri di suatu negara dan memiliki catatan kurs resmi di bank sentral. Penggunaan devisa. Penggunaan devisa harus selalu dalam pengawasan agar tidak terjadi pemborosan dan pemasukan selalu meningkat. Oleh karena itu, di Indonesia didirikan Biro Lalu Lintas Devisa atau BLLD. Tugas BLLD adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengawasi penggunaan devisa. Yang kedua, berusaha menambah pemasukan devisa. Fungsi devisa. Yang pertama, alat tukar internasional. Yang kedua, alat pembayaran luar negeri. Yang ketiga, alat stabilisasi mata uang suatu negara. Neraca perdagangan dan pembayaran merupakan catatan yang berisi nilai barang yang diekspor maupun diimpor oleh suatu negara. Neraca ini berfungsi agar suatu negara dapat mengetahui perkembangan perdagangan internasional. Sedangkan neraca pembayaran adalah catatan yang berisi pembayaran dan menerima dalam luar negeri. Valuta asing merupakan mata uang asing yang dapat digunakan dalam perdagangan internasional. Oleh sebab itu, muncullah tempat atau lembaga yang berfungsi untuk memperdagangkan berbagai jenis mata uang asing yang disebut bursa valuta asing, sedangkan lembaga yang mengkhususkan kegiatan dalam perdagangan mata uang asing disebut money changer. Sistem standar emas atau gold standard.
Yang pertama, kurs paritas harta jasa atau mean parity adalah kurs yang menunjukkan perbandingan kandungan emas yang diperoleh dengan menukarkan satu satuan uang satuan negara dengan satu satuan uang negara lain. Yang kedua, kurs titik ekspor emas atau gold export point adalah kurs valuta asing tertinggi yang terjadi dalam sistem standar emas. Yang ketiga, kurs titik impor emas atau gold import point adalah kurs valuta asing terendah yang terjadi dalam sistem standar emas. Yang keempat, kurs valuta asing yang terjadi adalah kurs yang bergerak naik atau turun di sekitar kurs paritas harta jasa. Sistem kurs mengambang. 1. Sistem kurs mengambang adalah suatu sistem devisa di mana kurs suatu mata uang dengan mata uang yang lain diberikan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik-menarik kekuatan pasar. Yang kedua, terdiri dari dua sistem kurs mengambang yang murni atau adalah sistem kurs mengambang tanpa adanya campuran dengan pemerintah. Yang ketiga, sistem kurs mengambang kurang murni adalah sistem kurs mengambang masih oleh pemerintah atau penguasa moneter melalui pasar. Nilai tukar valuta asing atau kurs. Yang pertama, jumlah satuan mata uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan satu satuan mata uang asing. Yang kedua, perbandingan nilai antar mata uang dalam negeri dengan mata uang asing. Yang ketiga, nilai kurs berubah tergantung pemerintah dan penawaran. Sistem kurs tambatan atau floating rate system. Dalam sistem kurs tambatan, mata uang yang dipergunakan dalam negeri merupakan mata uang yang tidak konvertible terhadap emas. Dampak perdagangan internasional. Dampak positifnya yang pertama, kegiatan produksi dalam negeri akan meningkatkan baik kuantitas dan kualitas. Yang kedua, mempererat persahabatan antar bangsa. Yang ketiga, mendorong kemajuan iptek. Yang keempat, sumber pemasukan kas negara. Yang kelima, memperluas lapangan pekerjaan. Dampak negatifnya. Yang pertama, adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Yang kedua, barang-barang produksi dalam negeri tergantung akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Yang ketiga, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Terakhir,